Siapa yang tidak masuk hari ini? Oke, baik, kalau begitu Ibu absen saja ya. Ahmad Saprudin hadir. Akbar Bakti hadir. Angelina, oke, semuanya hadir. Sekarang kita lanjutkan berdoa ya. Giliran siapa sekarang? Oke, silahkan Lucky. Terima kasih Lucky telah memimpin doanya. Sekarang anak-anak coba perhatikan pakaian kalian. Sudah rapi belum? Oke. Sekarang perhatikan juga mejanya sudah lurus apa belum? Nah, itu sebelah sana masih kurang lurus. Silahkan diluruskan. Oke, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita nyanyi bersama-sama dulu ya. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, mulai 1, 2, 3. Anak-anak, tema kita hari ini yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Untuk itu, Ibu punya satu video untuk anak-anak simak hari ini. Silahkan disimak ya videonya. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi ya, sobat belajar. Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Bacalah teks berikut ya, sobat belajar. Baca dalam hati dan pahamilah isinya dengan baik. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal, akar, dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Berkembang penuh, keras, dan berwarna kekuning-kuningan ya, sobat belajar. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam. Ini yang disebut dengan beras. Setelah menyimak video tadi, adakah hal-hal yang ingin dipertanyakan mengenai video pembelajaran yang Ibu tayangkan tadi? Baik, jika tidak ada, langsung saja Ibu minta kalian membagi kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Silahkan diskusikan dengan kelompok kalian, yaitu mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia. Terus yang kedua, silahkan juga diskusikan di mana tanaman tersebut dapat tumbuh. Yang keempat, silahkan diskusikan berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh. Terus yang terakhir, apa yang dimaksud dengan gabah? Silahkan didiskusikan ya. Selamat berdiskusi. Ibu tinggal sebentar, Ibu mau ke kelas 5.
Selama ibu tinggal, ibu minta kalian tetap kondusif, tidak ada yang ribut ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Oke, sebelumnya ibu mohon maaf ya telah membuat kalian menunggu karena ibu harus memberi materi terlebih dahulu di kelas 4 karena guru kelas 4-nya hari ini tidak dapat masuk ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Nah, sekarang siapa yang tidak masuk? Adakah yang tidak masuk hari ini? Oke, baik, kalau begitu ibu absen saja ya. Ayah Sofia, Ahmad Dika, oke, Gilang Ramadan, baik, semuanya hadir, alhamdulillahirobbilalamin ya. Oke, sekarang kita lanjutkan berdoa ya. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Oke, terima kasih Nadia. Coba perhatikan pakaian kalian sudah rapi belum? Baik, mejanya yang sebelah sana tolong diluruskan biar terlihat lebih rapi. Oke, sekarang kita nyanyi bersama-sama ya. Kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Yuk kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi manusia dengan lingkungan itu ada lingkungan alam, lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, sebelumnya ibu mempunyai video untuk kalian simak. Silahkan disimak videonya. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Sedangkan interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Ternyata menarik untuk dicermati bahwa terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Nah, sekarang yuk kita pelajari bersama jenis interaksi yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Interaksi yang terjadi di sekitar kita antara lain, yang pertama, bergotong royong membangun jalan di kampung. Interaksi sosial yang terjadi adalah interaksi antara warga masyarakat yang ikut bergotong royong membangun jalan. Sedangkan interaksi lingkungan yang terjadi adalah interaksi antar manusia dengan tanah yang digunakan untuk membangun jalan. Interaksi sosial dan lingkungan berikutnya adalah ketika ada kegiatan menyiram tanaman di rumah. Interaksi sosial yang terjadi adalah antara anggota keluarga. Sedangkan interaksi lingkungannya adalah antara manusia dengan tumbuhan dan juga air. Interaksi berikutnya ketika kita melakukan penghijauan hutan. Interaksi sosial yang terjadi yaitu antar warga yang ikut dalam kegiatan penghijauan tersebut. Sedangkan interaksi lingkungan yang terjadi antara manusia dengan tumbuhan dan interaksi antara manusia dengan tanah. Nah, jika kita bisa melaksanakan interaksi sosial dengan baik, maka persatuan dan kesatuan bangsa ini akan menjadi lebih kuat. Nah, bagaimana anak-anak setelah kalian menyimak video tadi? Adakah hal-hal yang ingin ditanyakan terkait video tadi? Baik, kalau tidak ada, sekarang ibu minta kalian untuk membuat kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Tugasnya adalah silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian contoh-contoh dari masing-masing interaksi manusia dengan lingkungan. Misalkan contoh dari interaksi manusia dengan lingkungan alam,
contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial, contoh interaksi manusia dengan budaya, sosial budaya. Terakhir adalah memberikan contoh interaksi manusia dengan ekonomi. Silahkan didiskusikan. Selama diskusi Ibu minta kalian jangan ribut. Ibu mau ke kelas 4 lagi. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai diskusinya? Oke, jika sudah selesai, Ibu minta setiap satu kelompok maju satu orang untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Siapa dulu yang mau maju ke depan? Kelompok 1 terlebih dahulu, silahkan. Oke, baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Wah, hebat sekali ya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 5 semua presentasinya bagus. Ibu bangga sama anak-anak. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, langsung saja Ibu bagikan soal latihannya. Silahkan dikerjakan dengan mandiri ya. Oke, silahkan dikerjakan. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Hasilnya udah Ibu koreksi, semuanya bagus nilainya ya. Untuk itu pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai diskusinya? Oke, bagus. Jika sudah selesai, silakan Ibu minta setiap kelompok maju satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa dulu yang mau maju? Kelompok 1? Oke, silakan maju. Oke, bagus sekali ya presentasinya. Oke, sekarang bagaimana? Masih ada pertanyaan? Baik anak-anak, sekarang saatnya kita mengerjakan soal latihan. Maka dari itu akan Ibu bagikan soalnya ya. Silakan dikerjakan secara mandiri. Tidak boleh kerjasama mengerjakannya ya. Alhamdulillah Ibu udah koreksi, hasilnya semuanya bagus ya. Anak-anak berarti sudah paham materinya nih. Kalau begitu Ibu akhiri pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.